kepada Sobat Kulit yang sedang menonton video ini. Kembali bersama saya, Patrisma Robika, dan narasumber kami, yaitu Bapak Thoyib Rahman Hakim atau biasa dipanggil Bang Thoyib. Jadi Bang Thoyib ini merupakan salah satu tenaga pengajar ya di Politeknik ATK Yogyakarta. Sebelumnya beliau juga pernah memiliki pengalaman kerja, pernah magang di PT Ecotannery Indonesia, kemudian juga di PT Prince. Nanti mungkin kita bisa tanya lebih dalam lagi mengenai pengalaman beliau. Dia juga sudah berada di ATK sejak tahun 2006 hingga sekarang, serta sudah menjadi beberapa kali pernah menjadi instruktur pelatihan tentang kulit di Wonogiri tentang perkamen dan di Cilacap tentang ikan pari ya Bang. Iya. Bang, selain itu Bang Thoyib juga pernah membuka usaha ya Bang, usaha tentang perkulitan. Iya. Pada tahun 2009 betul Bang? Betul ya. Mungkin sebelumnya Bang Thoyib mau memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Kulit yang sedang melihat video ini. Oke, terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Risma Robika. Wah, ini namanya begitu besar, Robika. Nah, seperti benar yang disampaikan oleh Mbak Risma terkait dengan sedikit cerita ya. Kalau tadi perkenalan saya dari alumni ATK angkatan tahun 2000 lulus di 2004 ya, tapi menempuh ujian selama 3 tahun karena dulu wisuda itu bisa sekali hanya dalam setahun dan itu sangat terbatas. Terus seperti itu profil terkait dengan perkulitan. Ya, sebenarnya Bang Thoyib ini kalau di ATK bisa dibilang dedengkot kulit ya Bang ya. Kayaknya hampir semua kulit kayaknya udah pernah megang nih Bang Thoyib ini ya. Nah, ini pada kalau untuk kapasitas ya benar, katakanlah di lab itu mungkin menjadi yang lebih lama berada di lab, tetapi semua itu juga ada waktunya yang belum lama besok juga akan lama, jadi ya itu masalah waktu. Tetapi yang terpenting kita bisa berkontribusi semaksimal mungkin dimanapun kita berada itu. Jadi itu bukan suatu apalah, itu hanya menjalankan peran kita aja. Menurut saya seperti itu. Setuju Bang, setuju. Jadi gini Bang, pada kesempatan ini kita ingin sharing-sharing nih Bang. Saya mau mewakili sobat-sobat kulit yang sedang menonton, ingin sharing-sharing tentang pengalaman Bang Thoyib sendiri, terutama di bidang kulit upholstery dan upper nih Bang. Nah, jadi kita mundur sedikit nih Bang tentang upholstery. Sebenarnya apa sih Bang kulit upholstery itu apa? Kulit upper itu apa? Jadi kalau terkait dengan tekstual, ini bahasa saya untuk menjawab pertanyaan itu, saya cenderung berada di lapangan. Itu sebenarnya saya kembalikan ke secara harfiahnya saja, karena kalau secara tekstual itu kita harus menjawab sesuai benar gitu ya. Artinya karena itu juga upholstery itu secara yang disampaikan secara arti yang benar itu seperti apa, itu zaman saya belum banyak arti tersebut. Terus untuk jadi tapi dalam garis pengalaman, garis pengetahuan luar itu upholstery yaitu dikatakan kulit untuk bahan baku untuk terkait dengan jok ya. Jadi jok itu kita juga bisa itu secara umumnya, tapi akan banyak sekali turunan dari jok tersebut. Bisa kita pilah-pilah, ada jok untuk luar ruangan, untuk dalam ruangan, ada untuk jok untuk mobil, ada untuk jok untuk
kendaraan yang lainnya. Jadi secara luas akan mengarah ke spesifik yang berbeda-beda. Jadi upholstery itu terkait dengan jok, di mana tentunya yang berbeda-beda tersebut itu juga akan membutuhkan proses. Kalau kita terkait dengan proses pengolahan atau proses pembuatannya, itu juga pasti ada syarat ketentuan yang harus mengarah sesuai dengan apa yang akan dituju. Tetapi secara garis besar itu terkait dengan kulit jok, itu kalau upholstery. Tetapi kalau untuk yang upper itu dalam definisi sebagai kaitannya dengan kulit yang digunakan untuk atasan sepatu ya. Sepatu itu ya kita orang Indonesia taunya cuma sepatu untuk kantor, untuk bekerja, untuk upacara, untuk lari-lari. Kadang kita menggunakan sepatu yang sama. Ya betul. Nah, ya itu memang karena tren saja ya, trennya Indonesia itu setia, kemana-mana sepatunya ikut. Ya betul. Kalau kalau kita melihat dari sisi positifnya, orang Indonesia itu setia, lari-lari juga pakai sepatu resmi, upacara pakai sepatu resmi. Itu sisi positifnya. Ya, karena memang saya diajarkan melihat sisi positifnya. Jadi jawabannya seperti itu. Apa? Nah, kalau dikaitkan dengan proses tadi, itu menjadi sama. Artinya akan banyak sekali atasan sepatu nanti untuk officer, untuk yang kasual juga dia, apakah dia ada di lingkungan yang basah, di lingkungan yang kering, di lingkungan yang berdebu. Nah, itu kan berbeda-beda. Otomatis dia akan memberikan atau memerlukan karakter atau penanganan suatu proses yang harus memenuhi tersebut. Nah, ini memang akan menjadi menarik, dan ini juga menjadi tantangan bagaimana kita bisa melakukan atau membuat ini terkait dengan proses ya, membuat proses tersebut. Nah, tetapi yang sebagai bekalnya kita harus tahu intinya itu untuk apa, sehingga untuk memudahkan dalam memahami proses pembuatannya. Jadi upholstery dan upper itu yang mungkin orang awam cuman upholstery sebagai jok itu ternyata banyak ya Bang, banyak. Ya, banyak sekali. Banyak macamnya ya. Jadi jok motor bisa ya, jok mobil, jok pesawat, jok untuk furniture itu ternyata beda ya, prosesnya beda. Ya. Sepatu pun gitu ya, kita sebagai orang awam cuman yaudah sepatu kulit, ternyata beda, banyak jenisnya seperti itu ya Bang. Nah ini nih Bang, ke masalah perkulitan yang jenisnya ternyata sangat beragam, kegunaannya sangat beragam, tentunya prosesnya juga berbeda ya Bang, dari artikel satu dan artikel lain. Kalau menurut Bang Thayyib, dari kita fokus ke upholstery dulu. Untuk upholstery ini kira-kira dalam prosesnya itu apa sih Bang tantangan yang spesifik atau tantangan khusus untuk kulit ini gitu Bang, untuk kulit upholstery ini? Saya berbicara secara garis besarnya, upholstery itu nanti kita melihat dia untuk apa. Misalnya untuk mobil itu membutuhkan luasan. Jadi kita harus ketika proses itu harus bisa membayangkan, ini untuk mobil itu butuh luasan yang lebar ketika akan dibuat polanya. Terus mobil itu dia jelas untuk duduk. Jadi duduk itu ya harus soft, breathable, bisa bernafas seperti itu. Artinya bernafas ya, sirkulasi udara itu masih bisa memungkinkan. Kita tahu kalau kita menggunakan plastik ya nanti akan terasa panas. Jadi ketika kita menggunakan dari kulit tersebut upholstery, itu kita merasa nyaman, intinya kita enggan untuk beralih ke tempat yang lain. Nah, ini cocok untuk Mbak Risma ini. Nah, artinya apa? Syarat-syarat ketentuan tersebut harus kita penuhi. Jok ketika kita duduki ya harus kembali seperti semula. Nanti jangan-jangan kita duduki terus, mohon maaf, nanti seperti tempat duduk kita, bentuk yang kita duduki membentuk
apa yang kita pakai. Kalau kita pakai jeans, nanti ada sisanya kantong itu membekas di situ, ya itu harus kita penuhi. Artinya bahan-bahan yang mendukung seperti itu, mau nggak mau memang kita harus tahu karakter dari bahan kimia yang akan kita gunakan. Memang benar kita bisa gambling meramu, tetapi ramuan yang kita gunakan ketika kita tidak tahu esensi dasarnya itu akan lama untuk menemukannya. Lain halnya kalau kita tahu karakter dari bahan kimia yang akan kita gunakan, itu akan lebih memudahkan ke arah mana yang akan kita kita tuju. Misalnya ini untuk odor, dia harus tahan terhadap serapan air. Nah, kita menggunakan bahan-bahan kimia yang tahan terhadap serapan air. Oh, ini harus ada di ruang yang ber-AC. Jadi bahan yang akan kita gunakan itu juga harus jangan sampai nanti berubah dengan adanya AC, apalagi nanti yang di depan di depan AC persis yang kena hawa dingin, nanti dia akan berubah. Kalau hanya berubah dari kaku itu tidak begitu masalah. Yang fatalnya ketika ada bagian dari lingkungan tersebut bisa merubah, bahkan menimbulkan misalnya ada dia keluar uap yang berbahaya, nanti terhirup oleh manusia yang sedang menggunakannya. Ya itu kita harus kuat terkait dengan bahan yang kita gunakan. Memang sekarang ini sudah ada panduan ya, kalau kita pengen menggunakan bahan yang lebih ramah, kita menggunakan bahan-bahan kimia yang memang sudah mendapatkan rekomendasi secara global. Itu sudah ada petunjuknya seperti itu. Jadi saya kira titik krusialnya yaitu terkait dengan penggunaan bahan kimia. Bahan kimia itu memang ya gunakanlah, terutama upstairy untuk indoor ya untuk semuanya ya, itu menggunakan bahan kimia yang memang sudah mendapatkan label aman atau cleaner ya. Itu menurut saya seperti itu, karena memang masih banyak sekali bahan-bahan di kulit itu yang mungkin belum memenuhi syarat yang aman digunakan untuk kita. Nah, disinilah peran dari ilmu pengetahuan terkait dengan bahan kimia itu memang mau nggak mau dari sobat-sobat kulit semua harus tahu, sehingga arah mana yang akan dituju itu bisa mudah. Walaupun kita belum paham secara nanti hasil akhirnya seperti apa, paling tidak dari dasar bahan yang digunakan itu kita sudah bisa kuat. Itu salah satu titik krusial ketika kita proses atau membuat dari bahan kimianya. Kalau dari mekanikal itu memang mutlak untuk kulit yang besar itu menggunakan alat-alat yang besar, itu memang mutlak diperlukan. Itu termasuk dari titik krusial, sehingga ketika kita dengan alat seadanya untuk membuat upholstery, terutama dengan syarat-syarat yang sangat banyak, itu akan susah. Jadi mau nggak mau kita perlu, kalau sebagai katakanlah kita ingin belajar membuat, kita harus punya link atau kita bisa berhubungan dengan pabrik-pabrik yang mendukung, karena mau nggak mau kita harus punya alat-alat besar untuk memaksimalkan hasil pembuatan upholstery. Seperti itu Mbak Robi. Jadi kalau bisa disimpulkan, upholstery itu dalam pengolahannya nggak bisa asal ngolah ya Bang, harus memperhatikan beberapa pertimbangan, seperti itu digunakan di mana, kemudian bagaimana, apakah itu akan terpapar oleh sinar matahari langsung atau di outdoor seperti itu atau di indoor. Banyak pertimbangannya ternyata ya. Kemudian betul juga karena kulit besar ya Bang, jadi perlu permesinan yang besar seperti itu ya Bang ya. Iya, betul. Nah, ini Bang, kalau mahasiswa ATK ingin tertarik di bidang upholstery nih Bang, kira-kira menurut Bang Thoyib apa aja sih Bang yang harus mereka siapkan? Kemudian mungkin tentang apa aja yang alat-alat yang krusial yang perlu mereka
siapkan model awal lah bang, belum terlalu kapasitas besar, kapasitas kecil gitu apa ya bang? Ya jadi gini, ini terkait dengan usaha ya. Jadi sebenarnya sangat potensial, apalagi generasi milenial, generasi Gen Z itu kan memang sejak awal itu ketika kita tahu kulit itu sesuatu hal yang menarik. Ini sebenarnya masih sangat potensi. Artinya apa? Generasi milenial itu kan erat kaitannya dengan gadget, di mana mereka bisa menguasai atau lebih bisa dibanding seniornya di situ. Manfaatkanlah itu semaksimal mungkin. Ketika kita tertarik untuk usaha terkait dengan upholstery, karena kita punya komunitas ya. Biasanya kelancaran kita untuk memulai usaha, kita punya komunitas, di mana komunitas itu kita, walaupun komunitas yang lain sudah ada, katakanlah ya misalnya upholstery, ada generasi milenial yang terjun terkait dengan upholstery tersebut, tapi kita punya komunitas juga yang lain. Nah, kita harus punya faktor pembedanya, apa bedanya dengan dia. Nah, di situ kita bisa memulai usaha ya, bisa dikatakan seperti itu. Kita pesen ke pabrik ya, dengan syarat ketentuan seperti ini. Kita karena tadi kita nggak bisa proses upholstery tanpa alat-alat besar. Jadi yang bisa kita lakukan, kita datang ke suatu pabrik, nanti kita ada komunikasi, barangkali nanti bisa melayani dengan kapasitas yang tidak terlalu banyak. Kita awali di situ, pesan berapa lembar. Mungkin kalau kita buat sendiri, secara cost produksinya itu akan sangat berat. Jadi kita awali dengan pesan dulu, nanti kita baru. Tapi kita yang di sini tahu syaratnya harus seperti ini. Kita sudah bisa pegang, kita bisa mengarahkan ke tempat yang kita pesan. Pak, saya ingin kulit yang seperti ini. Pegangannya dia terasa padat, ringan, dan breathable. Nah, itu harus kita sampaikan. Jadi memang kalau terkait dengan upholstery ini ya, kita harus mau nggak mau, kita harus ada kerjasama dengan pabrik. Banyak sekali pabrik yang mau menerima, mereka juga butuh eksistensi, karena sebagai contoh informasi ya, ada ini perkembangan dari masa pandemi juga. Pabrik dulu itu tidak mau melayani yang kecil-kecil. Sekarang mereka mau nggak mau harus melayani yang kecil-kecil, karena ya kalau tidak melayani, siapa yang akan mengakomodir mereka? Dan ini melihat suatu peluang untuk dilayani. Artinya memang ya kita tahu ya, kalau produksi 1 lembar dengan 10 lembar, pas produksinya itu memang berbeda. Jadi ya tentunya dengan yang sedikit harganya memang lebih mahal. Makanya kita ada faktor pembeda tadi, supaya nilai jual kita itu bisa, margin keuntungannya itu bisa, paling tidak ya bisa membuat kita layak sebagai orang yang sedang berusaha, atau kita pengusaha upholstery gitu. Oh ya, jadi untuk kasus upholstery ini, apabila mahasiswa ingin mencoba peruntungannya di bisnis upholstery ini, tidak dibutuhkan harus punya mesin ya Bang. Jadi cukup dengan ilmu pengetahuan tentang upholstery dan juga koneksi-koneksi yang mereka miliki, mereka bisa mencoba usaha tentang kulit upholstery ya Bang. Ya betul. Jadi niat pertama kita harus mau untuk ada kemauan keras untuk melakukan usaha tersebut, karena memang agak berat ya ketika jadi poinnya di sini, kita sebagai mahasiswa ATK dari sobat-sobat kulit semuanya, kita tahu kulit yang upholstery yang lebih benar itu seperti apa. Disitulah kita datang ke industri yang lebih besar, kita pesan di situ. Ya kita memang berangkat dari kecil. Jarang sekali pabrik-pabrik itu berangkat langsung tiba-tiba besar, kecuali yang memang dia penanaman modal asing, itu datang langsung besar. Ya, banyak sekali teman-teman alumni, bahkan pemilik Budi Makmur, pemilik ASA itu datang dari kecil, dari 1-2 lembar, nanti meningkat lah.
disitulah dari bekal yang kita dapatkan tadi, dari kita belajar di kulit, di rumah kulit ya. Blog saya itu rumah kulit ya, mungkin bisa dicek ya kapan-kapan itu ya, itu bisa cek ya itu. Jadi ada kemauan, kita punya modal, kita punya link untuk memasarkan, kita punya komunitas ya, itu memang wajib lah. Kalau kita belum punya komunitas, memang kita agak berat untuk melanjutkan dari apa yang kita inginkan. Nah, di situ kita bisa ke pabrik, 1, 2, 3, beberapa pabrik kita coba mana yang cocok di sini. Jelas ketika kita usaha itu margin keuntungannya lebih besar. Itu kalau menurut saya margin keuntungan dan kenyamanan dalam kita berkolaborasi industri besar dengan kita calon industri besar. Jadi di awal kita harus menanam diri sendiri, ke sobat-sobat kulit semua itu harus menanamkan pada diri sendiri supaya ini loh, saya calon industri besar, saya siap berkolaborasi dengan siapa saja. Intinya seperti itu ya. Jadi keterbukaan, nanti kita bisa, nanti akan terjadi seleksi alam seperti apa. Nanti ternyata pabrik sana itu kurang enak, saya lebih harganya, margin keuntungannya saya lebih sedikit tapi saya enak, nyaman, ya itu silakan, itu pilihan, karena memang kita butuh kenyamanan ya, seperti itu. Jadi ibaratnya ada jalan apapun untuk mewujudkan impian sobat-sobat semua. Nah, mungkin dari cerita ini sobat kulit akan menjadi termotivasi. Karirnya tidak hanya terkotakkan pada mencari pekerjaan gitu ya Bang, bisa juga berwirausaha gitu ya, sebagai pengusaha, khususnya mungkin bisa juga di ranah upholstery yang seperti udah dijelaskan oleh Bang Thoyib tadi, seperti itu. Mungkin di Betul akhir sekali. Betul. Di akhir nih Bang, mungkin pesan-pesan untuk mahasiswa atau sobat-sobat kulit yang sedang mendengar ini agar tetap semangat dan juga punya keinginan kuat Bang untuk mencoba bisnis di bidang upholstery ini Bang. Oke ya, mungkin pesan dadakan ya ini ya. Tapi banggalah ketika kita berada di dunia perkulitan. Karena apa? Karena kita itu salah satu penerus dari ilmu yang paling lama di dunia. Bayangkan nenek moyang kita dulu itu mereka memanfaatkan kulit dari hewan, itu dari kantongnya dibuat untuk air. Nah, kita mengabadikannya sampai sekarang dan mungkin sampai ke depan. Nah, itu kita harus bangga dulu dengan apa yang kita kerjakan sekarang ini, bagian kulit. Mungkin kalau kita dari muslim, kita juga ini kan bagian dari mensucikan kulit, dari toharoh. Nah, apapun kulitnya, ketika dia disama, itu bagian dari mencuci. Lah, kita juga mengamalkan dari sisi keagamaan itu. Dari sisi ilmu pengetahuan, kita termasuk salah satu ilmu yang tertua di dunia, kita aplikasikan sampai sekarang ini. Nah, itu saya kira itu. Kemudian secara motivasi, kemauan itu memang akan mengikuti kalian. Yang jelas sobat-sobat kulit itu harus punya keterbukaan terhadap masukan, keterbukaan terhadap kritikan, sindiran, itu akan membawa kesuksesan sobat-sobat semua di kemudian hari. Itu yang terpenting, keterbukaan dan mau. Terus kalau kita harus bisa menempatkan adaptasi kepada siapa kita berada, disitulah memang ini saya harus kami sisipkan, sopan santun itu mulai diadakan lagi. Mungkin generasi milenial, generasi Z itu kehilangan sopan santun. Justru kita harus menjadi pembeda kita, generasi milenial yang punya sopan santun, seperti itu. Ya, kita sudah banyak mendengar tentang perkulitan, khususnya perkulitan tentang upholstery dan upper dari Bang Thoyib, luar biasa sekali. Saya yakin para sobat kulit yang mendengar ini sudah mendapat banyak pencerahan nih Bang, ilmu dari Bang Thoyib. Terima kasih atas kesediaannya Bang Thoyib untuk sedikit berbincang pada pagi hari ini, seperti ya Bang. Oke ya. Tambah sedikit ya. Boleh. Tadi dibilang luar biasa. Ya, dalam juga biasa. Jadi luar biasa, dalam juga biasa. Aduh.
Nah, Dan mungkin nanti- informasi ya, ini kumis saya ini kumis palsu ya. Ya mungkin nanti bagi sobat kulit yang mungkin butuh informasi lebih lanjut nih, Bang Toyib tuh sangat welcome orangnya. Jadi Ya, bisa sewaktu-waktu kalau ada kesempatan bertemu bisa langsung bertanya langsung ya Bang. Terbuka ya Bang. oke, siap ya. Ya, demi Ya. ilmu perkulitan ya. Ya. Siap berbagi. Ya luar biasa sekali. Terima kasih Bang Toyib atas kesediaannya untuk berbincang pada pagi hari ini. Ya Bang, saya akhiri. Terima kasih Bang Toyib. Ya.